Pelaku IS ungkap sosok lain dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Indra Septiarman alias Is mengungkapkan sosok diduga turut terlibat dalam pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Diketahui, Indra berhasil ditangkap pihak kepolisian di Dikorong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Setelah ditangkap, Indra langsung diinterogasi oleh pihak kepolisian. Beredar video pengakuan Indra soal terduga pelaku yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Siapa pelaku lain? Tanya seorang polisi lewat Instagram @gadihbujang Minangkabau, Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Indra pun menyebutkan sosok S yang merupakan orang Jawa. S orang Jawa Pak, terangnya. Pihak kepolisian tampak terus mempertanyakan terduga pelaku lain. Namun Indra mengaku pelaku hanya berdua. Siapa lagi selain itu? Hanya berdua, kamu jujur nanti punah kamu saya buat, kata polisi. Iya Pak, hanya berdua, kata Indra. Yang mengantarkan kamu ke sini siapa? Tanya polisi kembali. Gak ada Pak, jawab Indra. Diketahui, NKS adalah seorang gadis penjual gorengan berusia 18 tahun yang menjadi korban pembunuhan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. NKS menjadi korban pembunuhan oleh pelaku bernama Indra Septiarman alias Is. Adapun motif Indra tega menghabisi nyawa NKS untuk meruda paksa korban. Penjelasan polisi soal pelaku lain. Sementara, pihak kepolisian masih mendalami kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, NKS, 18, di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bisa jadi berkembang lagi tersangka lain. Prematur, bisa jadi ada tersangka lain, ujar Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono, kepada wartawan, Jumat, tanggal 20 September tahun 2024, di Mapolres Padang Pariaman. Suharyono menjelaskan bahwa pihaknya telah memeriksa 22 orang saksi terkait kasus NKS. Para saksi adalah mereka yang melihat dan mendengar kejadian tersebut. Keterangan para saksi digunakan sebagai alat bukti untuk menetapkan Is, 31, sebagai tersangka sebelum akhirnya ditangkap. Pihak kepolisian mendapat beberapa petunjuk yang sedang didalami termasuk bukti-bukti kasus pembunuhan Nia Kurnia Sari menjadi sorotan setelah jasadnya ditemukan dalam kondisi tanpa busana terkubur di tanah. Faisal menyebut di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipasok pihak lain. Nantinya akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Pengakuan tersangka sejauh ini masih berubah-ubah, namun kami akan terus mendalami kasus ini, kata Faisal. Rencananya kami lengkapi dulu sekaligus pemeriksaan secara cepat, imbuhnya. Diketahui pelarian tersangka Is berakhir tepat 11 hari usai identitas pelaku diketahui. Is ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Pelaku ditangkap sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat oleh tim gabungan Polres Padang Pariaman dan Polda Sumbar. Sesaat setelah ditangkap, Is langsung digelandang ke Mapolres Padang Pariaman. Sering terlibat kriminal, pembunuh gadis penjual gorengan dijuluki warga Indra Dragon. Indra Septiarman, 28, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat bukanlah orang sembarangan. Pasalnya selama polisi melakukan pengejaran, Indra Septiarman selalu lolos dari penyergapan. Rupanya, jauh sebelum membunuh gadis penjual gorengan, Indra sudah beberapa kali berurusan dengan pihak kepolisian. Indra Septiarman pernah berurusan dengan pihak kepolisian terkait pencabulan pada tahun 2013. 4 tahun kemudian, Indra terlibat kasus narkoba hingga dirinya dipenjara selama 6 tahun. Beberapa kali terlibat kriminal, Indra Septiarman dijuluki warga dengan nama julukan Indra Dragon. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengatakan, alasan Indra Septiarman sulit ditangkap karena ia merupakan seorang residivis. Pihak kepolisian sudah beberapa kali melakukan penyergapan, namun Indra selalu lolos. Pelarian pertama, saat hujan deras Indra masuk hutan dan lolos dari penyergapan. 2 hari kemudian, polisi kembali melakukan penyergapan, tapi lagi-lagi lolos karena berpindah tempat. Kemudian di hari ke-9, Indra kembali lolos dari penyergapan polisi.
Hingga hari ke-11 Indra berhasil ditangkap saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam. Selama 10 hari pelarian, Indra disebut menguasai medan pelarian dengan cara keluar masuk hutan. Ia mencari makan dan logistik dengan berbagai cara. Hingga akhirnya Indra tak bisa lagi berkutik ketika polisi menutup semua akses keluar daerah tersebut. Pelarian Indra Setiawan pun berakhir Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, sore. Sempat nongkrong di warung sebelum kabur di hari kejadian, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Indra dan 3 rekannya yang duduk di sebuah warung melihat korban dari kejauhan. Mereka kemudian memutuskan membeli dagangan korban pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, Indra melihat korban perjalanan pulang. Indra pun memisahkan diri dari 3 rekannya dan mengikuti korban. Ia lantas mengadang korban di jarak 200 meter dari lokasi warung tempatnya nongkrong. Korban yang mencoba melakukan perlawanan dibekap oleh Indra hingga pingsan. Setelah itu tubuh korban diseret sejauh 2 km. Indra kemudian melampiaskan nafsunya untuk memerkosa korban. Setelah diperkosa, tubuh gadis penjual gorengan itu kemudian kembali diseret sejauh 300 meter. Di tempat itulah korban ditemukan terkubur tanpa busana. Setelah itu, Indra langsung meninggalkan korban dalam keadaan terkubur tersebut dan kembali ke tempat nongkrongnya. Indra juga sempat bercerita kepada temannya di sana. Saat jasad korban ditemukan, pelaku langsung melarikan diri. Pembunuh gadis penjual gorengan ternyata bukan orang sembarangan. Indra Septiarman, 28, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat bukanlah orang sembarangan. Pasalnya, selama polisi melakukan pengejaran, Indra Septiarman selalu lolos dari penyergapan. Rupanya, jauh sebelum membunuh gadis penjual gorengan, Indra sudah beberapa kali berurusan dengan pihak kepolisian. Indra Septiarman pernah berurusan dengan pihak kepolisian terkait pencabulan pada tahun 2013. 4 tahun kemudian, Indra terlibat kasus narkoba hingga dirinya dipenjara selama 6 tahun. Beberapa kali terlibat kriminal, Indra Septiarman dijuluki warga dengan nama julukan Indra Dragon. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengatakan, alasan Indra Septiarman sulit ditangkap karena ia merupakan seorang residivis. Pihak kepolisian sudah beberapa kali melakukan penyergapan, namun Indra selalu lolos. Pelarian pertama, saat hujan deras Indra masuk hutan dan lolos dari penyergapan. 2 hari kemudian, polisi kembali melakukan penyergapan, tapi lagi-lagi lolos karena berpindah tempat. Kemudian di hari ke-9, Indra kembali lolos dari penyergapan polisi. Hingga hari ke-11 Indra berhasil ditangkap saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam. Selama 10 hari pelarian, Indra disebut menguasai medan pelarian dengan cara keluar masuk hutan. Ia mencari makan dan logistik dengan berbagai cara. Hingga akhirnya Indra tak bisa lagi berkutik ketika polisi menutup semua akses keluar daerah tersebut. Pelarian Indra Setiawan pun berakhir Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, sore. Sempat nongkrong di warung sebelum kabur di hari kejadian, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Indra dan 3 rekannya yang duduk di sebuah warung melihat korban dari kejauhan. Mereka kemudian memutuskan membeli dagangan korban pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, Indra melihat korban perjalanan pulang. Indra pun memisahkan diri dari 3 rekannya dan mengikuti korban. Ia lantas mengadang korban di jarak 200 meter dari lokasi warung tempatnya nongkrong. Korban yang mencoba melakukan perlawanan dibekap oleh Indra hingga pingsan. Setelah itu tubuh korban diseret sejauh 2 km. Indra kemudian melampiaskan nafsunya untuk memerkosa korban. Setelah diperkosa, tubuh gadis penjual gorengan itu kemudian kembali diseret sejauh 300 meter. Di tempat itulah korban ditemukan terkubur tanpa busana. Setelah itu, Indra langsung meninggalkan korban dalam keadaan terkubur tersebut dan kembali ke tempat nongkrongnya. Indra juga sempat bercerita kepada temannya di sana. Saat jasad korban ditemukan, pelaku langsung melarikan diri.